Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin wa ahlihi wa man wala, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Murojaah Bahasa Arab Sejubo Channel, apa kabar? Alhamdulillah, kali ini kita dipertemuan kembali untuk melanjutkan belajar dan Murojaah Bahasa Arab kita. Alhamdulillah, setelah di pertemuan kemarin kita telah menyelesaikan pelajaran 3 dari jilid 3. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran baru, yaitu pelajaran keempat. Nah, di pelajaran keempat ini kita akan belajar tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Istilah fa'il dan maf'ul sebenarnya kita sudah dapat dari jilid 1 dan jilid 2 ya. Jilid 2 disitu ditekankan tentang maf'ulun bih dan fa'il. Sekarang kita belajar isim fa'il dan isim maf'ul. Sebenarnya apa perbedaan fa'il dengan isim fa'il dan maf'ulun bih dengan isim maf'ul? Jadi di sini disampaikan kalau fa'il dan maf'ulun bih itu bisa dari berbagai isim. Maksudnya isim apapun bisa jadi fa'il dan bisa jadi maf'ulun bih. Bisa dia isim domir, isim alam, isim mausul, isim isyarah, isim dohir. Dia bisa menjadi fa'il dan maf'ulun bih. Tapi kalau isim fa'il dan isim maf'ul, dia adalah fa'il yang diambil dari fi'il. Berarti isim fa'il adalah isim yang diambil dari fi'il. Jika fi'ilnya fa'ala, misalkan dhahaba, nah berarti isim fa'ilnya berpola fa'ilun dhahibun. Dhahaba, dia telah pergi. Fa'ilnya orang yang pergi, dhahibun. Sedangkan isim maf'ul ya, dia juga isim yang diambil dari fi'il dengan pola maf'ulun ya. Berarti kalau tadi zahaba pergi, orang yang pergi polanya fa'ilun zahibun. Nah, sedangkan orang yang dipergikan ya berarti polanya maf'ulun jadi mazhubun. Nah, itulah perbedaan antara fa'il dan maf'ulun dengan isim fa'il dan isim maf'ul. Berarti kalau isim fa'il dan isim maf'ul itu ada polanya. Nah, itu sedikit gambarannya. Nah, di sini kita akan belajar tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Baik, kita masuk ke kitab dulu. Di sini nanti ada contoh dan kaidahnya dari Syekh penulis hafizahullah ta'ala. Kita lihat di kitab kita, silakan dibuka di halaman 41. Di sini ada surabi'u, pelajaran yang keempat. Nah, di sini ada percakapan ya. Nah, di sini berisi kaidah-kaidah tentang isim fa'il dan isim maf'ul. Kita di sini ada al-bara'u ya, nama orang Bara'. Nuridu an na'rifa natijata likhtibari syahri ya ustadzu. Kami ingin tahu nilai ulangan bulanan ya, atau nilai ujian bulanan ya ustadzu. Berarti sifat ujiannya per bulan ya. Ada nisbah di sini pakai ya. Kemudian al-haritsu, nama orang di sini ya. Kam rosiban fi faslina ya ustadzu. Kam rosiban. Nah, rosiban yang ini disebutnya isim fa'il. Dia diambil dari fi'il rosaba. Rosaba itu gagal. Nah, orang yang gagal rosibun, polanya fa'ilun. Kam rosiban fi faslina ya ustadzu. Berapa orang yang gagal ya, maksudnya orang yang tidak lulus dalam kelas kami atau di kelas kami wahai ustadz. Kemudian al-mudarrisu, ustadz menjawab, kullukum najihun walhamdulillahi. Semua dari kalian lulus walhamdulillah. Najihun, kita lihat dari kata kerja najaha. Najaha yanjihu, orang yang berhasil. Najihun fa'ilun. Kemudian Khalidun berkata, nahnu masruruna, kami bergembira. Hal min rosibin fil fusuli ukhra. Kemudian dilanjut oleh Khalid, apakah ada orang yang tidak lulus, orang yang gagal dari kelas-kelas lain? Kemudian al-mudarrisu menjawab, na'am walakinnar rosibina qaliluna. Iya, ya berarti ada yang gagal, ada yang terlulus. Walakinnar rosibina qaliluna, akan tetapi orang-orang yang gagal, para siswa yang tidak lulus itu sedikit. Man katibu hadza ala saburati,
Kemudian Pak Guru lanjut berkata, man katibu hadza ala saburati, siapa penulis, siapa yang menulis ya. Kalau isim fa'il itu karena diambil dari fi'il, dia juga bermakna fi'il. Berarti katibun dari kata kerja kataba. Kataba itu fi'ilnya, orang yang menulis. Fa'il, pelaku dari menulis, tapi dalam bentuk isim fa'il, katibun, fa'ilun. Siapa yang menulis ini di papan tulis? Kemudian Habibun menjawab, manadri, kami tidak tahu. Wajadnahu maktuban indama dakhalnal fasla. Kami menemukannya sudah tertulis. Maktuban, nah ini isim maf'ul. Isim maf'ul dari kata kerja kataba. Kami menemukannya sudah tertulis ketika kami masuk kelas. Yutsrakul faslu maftuhan fayadkhuluhu tullabun min jihatin mukhtalifatin. Ditinggalkan kelas dalam keadaan terbuka, maka masuklah para siswa dari arah lain, maksudnya dari tempat lain yang berbeda, mungkin dari kelas lain ya maksudnya ya. Kemudian al-mudarrisu berkata dan bertanya, madza na'malu fal quflu maksurun, apa yang kami lakukan sehingga gembok ini rusak? Kemudian guru bertanya, hal min dzahibin ila suqil yauma. Nah, kita udah belajar pola ini ya, hal kemudian min, kemudian setelahnya isim nakiroh ya. Berarti diterjemahkan, apakah ada orang yang pergi ke pasar hari ini? Kemudian Ghalibun menjawab, ana dzahibun insyaallahu. Saya adalah orang yang akan pergi, insya Allah. Dhahibun itu isim fa'il dari kata kerja dhahaba. Dhahaba pergi, dhahibun orang yang pergi. Nah, orang yang akan pergi bisa diterjemahkan dengan saya akan pergi, insya Allah. Kemudian al-mudarrisu arju antastariya kuflan jayidan. Saya harap engkau membeli gembok yang bagus, yang kuat ya. Ghalibun menjawab insya Allahu. Kemudian al-mudarrisu berkata, iqra'il ayatal waridata fid darsi ya'arifu. Bacalah ayat yang terdapat dalam pelajaran wahai Arif. Kemudian Arif membaca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba. Nah, di sini terdapat di surah Al-Maidah ayat ke-38 yang berarti laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah kedua tangan mereka disebabkan atau sebagai balasan apa yang mereka perbuat. Di sini as-sariqu dan as-sariqatu dia termasuk isim fa'il dari kata kerja saroko ya. Baik, kita lanjut dulu. Kemudian al-mudarrisu berkata, Masya Allahu innaka qari'un jayyidun. Masya Allah, sesungguhnya engkau adalah qari, pembaca yang baik. Qari'un isim fa'il dari qara'a. Lam asma'ka taqra'ul qur'ana min qablu. Belum pernah saya mendengar kamu membaca Al-Quran sebelum ini. Ahafidhun anta, apakah engkau seorang hafiz ya, hafiz Al-Quran maksudnya. Kemudian Arifun menjawab na'am. Kemudian al-mudarrisu berkata lagi, ma ana bighafilin amma ta'malu ya Mansuru. Pak Guru beralih ke Mansur ya dan berkata, ma ana bighafilin amma ta'malu ya Mansuru. Saya tidaklah lalai dari apa yang engkau lakukan wahai Mansur. Kemudian Mansur berkata kepada Pak Guru, arju antasmahali bil khuruji fa inni uridu an adhaba ilan nasih. Saya harap engkau mengizinkan saya untuk keluar karena sesungguhnya saya ingin pergi ke percetakan atau ke tempat fotokopian. Kemudian al-mudarrisu menjawab, la asmahu laka bidzalik. Tidak, saya tidak mengizinkanmu untuk itu. Ala ta'rifu annal khuruja fi asna'id darsi mamnu'un. Tidakkah engkau tahu bahwa keluar di tengah pelajaran itu terlarang ya, tidak boleh. Kemudian Mansurun minta maaf, ana asifun ya ustadzu. Nah, kalau menurut terjemahannya asifun itu isim fa'il dari asafa yang artinya orang yang menyesal.
saya adalah orang yang menyesal wahai Ustadz, tapi diterjemahkannya saya minta maaf wahai Ustadz. Minta maaf itu ada nada penyesalan ya. Kemudian al-mudarrisu berkata, ataskurul haditsal waridata fid darsis sabiki, apakah kamu ingat hadis yang terdapat di pelajaran yang lalu? Kemudian Mansurun menjawab, na'am an Sahli bin Sa'din anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa kathilul yatimi fil jannati hakadha wa asara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma muttafaqun alaihi. Kemudian Mansur membacakan hadis dari Sahal ibn Sa'id dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, saya dan yang menanggung, ya menanggung ini berarti merawat anak yatim di surga seperti ini. Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma. Wa farraja maksudnya ada didekatkan di antara keduanya, yaitu di antara jari telunjuk dan jari tengah. Berarti Nabi dan yang menanggung anak yatim kedudukannya seperti dekat dengan Nabi. Ya, muttafaqun alaihi. Nah, hadis ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Kemudian al-mudarrisu memuji Mansur, ahsanta ya Mansuru. Wahai Mansur, engkau terbaik. Arju an takuna sami'an lidarsi wa fahiman lahu. Saya berharap engkau menjadi pendengar, ya, sami'an dari kata sami'ak, fiilnya, isim fa'ilnya sami'un, ya, orang yang mendengar. Menjadi pendengar, orang yang mendengar pelajaran dan menjadi orang yang paham akan pelajaran. Nah, begitulah percakapan yang kita baca. Baik, setelah kita baca, untuk menambah pemahaman, kita masuk ke latihan yang terkait dengan percakapan yang tadi kita baca. Di sini tamarinu di nomor 1, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal-soal berikut ini. Di nomor 1, madza aradat tullabu an ya'rifu? Apa yang para siswa ingin tahu? Nah, mereka tadi dikatakan dia ingin tahu nilai hasil, ya, ulangan bulanan, ya, gitu ya. Berarti kita jawab aradat tullabu an ya'rifu natijatal ikhtibari syahriyi. Para siswa mereka menginginkan untuk mengetahui nilai ujian bulanan. Kemudian di nomor 2, arasaba ahadun fi hadzal fasli? Adakah seseorang yang gagal di kelas ini? Ya, nggak ada, semuanya najihun, ya. Tadi gurunya menjawab, kita jawab la yarsub ahadun fi hadzal fasli. Tidak ada seorang pun yang gagal di kelas ini. Kemudian nomor 3, manil ladzi qara'al ayata wa madza qala lahu mudarrisu? Siapa yang membaca ayat tersebut dan apa yang dikatakan Pak Guru kepadanya? Nah, tadi kita lihat yang membaca adalah Arif. Kita coba jawab, alladzi qara'al ayata arifun wa qala lahu mudarrisu masyaallah innahu qari'un jayyidun. Jadi yang baca ayat adalah Arif dan Pak Guru mengucapkan masyaallah, sesungguhnya dia, yaitu Arif, adalah pembaca Al-Qur'an yang baik. Kemudian nomor 4, manil ladzi arada an yakhruja minal fasli asamaha lahu mudarrisu bil khuruji? Siapa yang menginginkan keluar dari kelas? Apakah Pak Guru mengizinkannya untuk keluar? Nah, yang pengen keluar tadi itu si Mansur, ya. Berarti kita jawab alladzi arada an yakhruja minal fasli Mansurun. Yang ingin keluar dari kelas adalah Mansur. Apakah Pak Guru mengizinkannya? Kita jawab la walam yasmah lahul mudarrisu bil khuruji. Tidak, Pak Guru tidak mengizinkan baginya untuk keluar. Baik, selesai kita jawab pertanyaan terkait dengan percakapan. Sekarang di sini ada keterangan. Nah, di sini disampaikan oleh penulis di latihan nomor 2. As-sariku disebutkan ismun yadullu ala man qama bisyariqati. As-sariku itu arti pencuri. Berarti ismun ya dulu alaman qoma bisyariqati adalah isim yang menunjukkan pada yang melaksanakan pencurian. Jadi as-sariku itu isim fa'il. Wa huwa mustaqun min saraqa yasriku.
Dan dia diambil, as-sariku itu diambil dari kata saroko yasriku, dari fi'il. Berarti as-sariku diambil dari kata kerja saroko yasriku. Wa yusamma isma fa'ilin, dan dinamakan isim fa'il. Ismul fa'ili ismun mausugun lima waqa'a minhul fi'lu. Jadi as-sariku diambil dari fi'il saroko yusriku dan dinamakan dengan isim fa'il. Nah, makanya disampaikan fa'il itu bisa apa saja. Tapi kalau isim fa'il berarti dia isim yang diambil dari fi'il. Kemudian makna isim fa'il adalah ismun masugun lima waqa'a minhu fi'il, yaitu isim yang dibentuk yang dimana pekerjaan dilakukan olehnya. Berarti ada fi'il, ada isim fa'il. Kemudian wahwa ala wasni fa'ilin, ya berarti isim fa'il dia atas wazan fa'ilin, fa'il, ya berarti saroko isim fa'ilnya sarikun. Nahwu alimun, alimun dari kata kerja alima, alimun. Jahilun dari kata jahala, jahilun. Zahibun fiilnya zahaba, zahibun. Kemudian di sini tugasnya adalah istakhrij minad darsi asma al-fa'ilinal al-waridata fihi wazkur ma'a kulli wahidin minha al-fi'lil ladzi ustuqa minhu ala nahwit tali. Di sini kita diperintahkan untuk mengeluarkan isim-isim fa'il dari pelajaran yang lalu, mungkin dari percakapan ya. Kemudian sebutkanlah dari mana dia diambil. Maksud dari fiil apa dia diambil. Misalkan di sini ismun fa'il sarikun. Berarti fiilnya saroko yasriku. Saroko yasriku isim fiilnya sarikun. Baik, sekarang kita coba jawab tugas atau pertanyaan dari latihan kedua. Kita diperintahkan mengeluarkan isim fa'il dari pelajaran yang lalu, maksudnya yang terdapat pada percakapan. Nah, kita coba di sini mengumpulkan satu isim fa'ilnya itu rosibun. Rosibun tadi di percakapan rosiban karena dia terletak setelah kam ya. Awalnya i'rabnya dia rofa, yaitu rosibun, yang artinya gagal. Dia dari kata kerja rosaba yarsubu. Kemudian najihun, ada kata najihun di percakapan artinya berhasil dari kata kerja najaha yanjihu. Kemudian ada juga katibun, artinya penulis, orang yang menulis, dari kata kerja kataba yaktubu. Kemudian ada juga zahibun, orang yang pergi, dari kata kerja zahaba yadhabu. Kemudian juga di situ ada ya sebagai pelaku dalam percakapan arifun. Arifun dia termasuk pola isim fa'il dari kata kerja arofa ya'rifu, orang yang tahu ya gitu ya. Kemudian sariku yang tadi ya kita ada di contoh sarikun dari kata kerja saroko yasriku yang artinya pencuri. Kemudian qari'un yang ada di percakapan ya man arif qari'un jaidun ya. Qari nanti pembaca dari kata kerja qara'a yaqra'u. Kemudian hafizun, hafiz itu pemelihara atau penghafal gitu ya. Dari kata kerja hafidho yahfadhu. Kemudian ghafilun artinya orang yang lalai ya, dari kata kerja ghafala yaghfulu. Kemudian nasikhun. Nasihun tadi mansur mau izin ke an-nasih ya, tapi dilarang nasihun dari kata kerja nasakha yansakhu, orang yang mencetak atau memperbanyak naskah ya, fotokopian kalau kita sekarang ya. Kemudian asifun. Nah, asifun dari kata kerja asafa ya'sifun. Nah, bisa asifun, hamzahnya hilang. Ini pembahasannya sama dengan akala. Akala akhoda ya. Jadi alifnya dihilangkan, hamzahnya dibuat mat. Kemudian selanjutnya kafilun. Kafilun itu penanggung ya atau merawat, dari kata kerja kafala yakfulu. Kemudian sami'un ada di percakapan terakhir, sami'un untuk pendengar, dari kata kerja sami'a yasma'u. Kemudian selanjutnya sabikun. Sabikun itu orang yang lalu ya. Sabikun dari kata kerja sabako yasbiku. Kemudian terakhir ya fahimun. Fahimun orang yang paham.
dari kata kerja fahima yafhamu. Nah, inilah isim fa'il yang terdapat dari percakapan yang tadi kita telah baca dan kita telah sebutkan fi'il madhi dan mudhari'nya. Baik, sekarang kita masuk ke latihan 3. Di sini kita ditugaskan sug asma al-fa'ilina minal af'alil atiyati. Berarti kita suruh membentuk isim fa'il dari fi'il-fi'il berikut. Yang penting dia dimasukkan ke pola fa'ilun. Kita masukkan ke pola fa'ilun. Kita coba al-fi'lu qatala yaqtulu. Berarti ismul fa'ilnya qatilun, fa'ilun, berarti pembunuh. Kemudian jahila yajhalu. Jahila yajhalu bodoh, orang bodoh jahilun. Kemudian roka'a yarka'u, ruku, orang yang ruku rokiun disebutnya ya. Kemudian jalasa yajlisu, duduk, orang yang duduk disebut jalisun. Kemudian syahida yashhadu, menyaksikan, orang yang menyaksikan syahidun. Kemudian laiba yal'abu, ya bermain, orang yang bermain disebut la'ibun. Kemudian sa'ala yas'alu, bertanya, orang yang bertanya ya isim fa'ilnya sa'ilun. Kemudian akala ya'kulu, makan, orang yang makan disebut akilun. Nah, sama dengan asifun tadi ya. Kemudian selanjutnya alima ya'lamu, mengetahui, orang yang tahu, orang yang banyak tahu ya, orang yang mengetahui disebut alimun. Kemudian sajada yasjudu, sujud, orang yang sujud sajidun. Kemudian rokiba yarkabu, mengendarai, orang yang mengendarai ya, atau orang yang menumpang gitu ya, rokibun disebutnya. Makanya penumpang disebut rokibun. Kemudian fiilnya khodama yakhdimu. Khodama yakhdimu itu melayani. Nah, kalau pelayan disebutnya khodimun, orang yang melayani atau pelayan khodimun. Kemudian kariha yakrohu. Kariha yakrohu itu tidak suka, benci ya. Orang yang benci, pembenci ya, karihun ya, pembenci. Kemudian aqala yaqilu, berakal. Nah, orang yang berakal disebutnya akilun. Kemudian baro'a yabra'u, tidak bersalah. Orang yang tidak bersalah disebut bariun, yaitu orang yang berlepas diri, orang tidak bersalah. Kemudian amara ya'muru. Amara ya'muru itu memerintahkan. Orang yang memerintahkan disebut amirun. Berarti pemimpin disebut amirun. Baik, alhamdulillah kita telah menjawab ya beberapa latihan. Nah, sekarang kita tahu bedanya fa'il dan isim fa'il. Insya Allah istiqomah, nanti kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya di channel Sejebo Channel. Tetap semangat, mohon maaf atas kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.